Jadi dampak positif dari 55 triliun ini sangat terasa. Tidak hanya dari sisi likuiditas yang kita mendapatkan likuiditas dengan rasio biaya yang efisien, murah ya. Kita pun juga bisa mempercepat penyaluran kepada itu tadi UMKM dan ini semua bisa terjadi dalam waktu yang di bawah 1 bulan. Itu bagus sekali. Pengaruh dari apa Bu ya strategi Bank Mandiri ya? Iya, sekarang itu kita secara konsolidasian itu 70%. Ini memang bagian dari strategi kita ya. Bagian dari strategi kita untuk kita fokus pada dana-dana yang sifatnya transaksional. Nah, tentunya sebagai bank wholesale yang kita itu memiliki dua kapabilitas digital, baik itu Livin dan juga Kopra, yang kita pastikan close loop dari transaksi nasabah-nasabah kami itu tetap ada di Bank Mandiri. Jadi memang bagian dari strategi jangka panjang kita, yang pertama itu adalah kita akan fokus ke kasa transaksional, gitu ya, yang yang berharap bahwa debitur ataupun nasabah-nasabah kami itu memiliki stickiness, memiliki engagement level yang tinggi gitu ya dengan Bank Mandiri. Sehingga kita garap transaksinya mereka secara end to end. Harapannya adalah close loop transaction-nya ada di kisaran di kisaran yang maksimal gitu ya close loop-nya. Memang kalau kita lihat posisi September 2025 ini kalau kita compare dengan posisi bulan lalu memang terlihat trennya agak sedikit turun gitu ya, hanya di 70%, sebelumnya tuh bisa sampai 74-75% kasar rasio. Tapi ini sebenarnya karena ada dana Kementerian Keuangan yang masuk ke deposito. Jadi yang membuat kasar rasionya tetap terjaga di 70 tapi tidak sampai ke 75 itu karena deposito kita bertambah. Karena adanya dana dari Kementerian Keuangan yang masuk ke deposito. Gitu. Ya, soal dana ini juga menarik Bu. 200 triliun Bank Mandiri kebagian 55 triliun kan? Iya, betul. Sejauh ini gimana Bu penyerapannya? Penyerapan untuk 55 triliun itu bisa dikatakan sudah kurang lebih sudah kami salurkan sekitar 70-an%. Oh, 70%. Dan memang berdasarkan guidance gitu ya yang disampaikan bahwa penyaluran dari 55 triliun ini kami mengikuti guidance tersebut. Tapi yang pertama yang menjadi perhatian adalah 55 triliun ini menjadi pool of fund-nya bank. Jadi pool of fund artinya bank bisa mengelola likuiditas ini dengan baik untuk disalurkan ke sektor-sektor yang sifatnya real. Dan prioritas kami adalah kita salurkan kepada 24.000 UMKM gitu ya. UMKM ya. Ya, jadi ada 24.000 UMKM yang sudah kami yang sudah didisburse gitu ya untuk disalurkan ke mereka. Dan ini juga secara sektor sudah kisaran 15 sektor perekonomian yang kita salurkan dan itu melibatkan 37 provinsi. Jadi cukup masif. Jadi dampak positif dari 55 triliun ini sangat terasa. Tidak hanya dari sisi likuiditas yang kita mendapatkan likuiditas dengan rasio biaya yang efisien. Murah ya. Kita pun juga bisa mempercepat penyaluran kepada itu tadi UMKM dan ini semua bisa terjadi dalam waktu yang di bawah 1 bulan. Jadi kisaran 15 hari itu sudah bisa didisburse gitu. Jadi memang ini tentunya dampaknya positif sekali. Dari cost of fund pun kita juga lihat langsung immediate impact gitu ya, antara dibandingkan bulan sebelumnya langsung turun 3 basis point gitu ya langsung. Dalam short term kita bisa turunkan cost of fund tersebut gitu. Bu, kalau kita lihat ya, kemarin juga banyak pertanyaan juga nih soal Bank Mandiri terkait dengan buyback gitu. Wah, ini kita ngobrolin saham-saham Big Bank nih. Lain-lainnya udah naik kenceng, Big Bank-nya belum naik-naik nih Bu. Nah, kalau menurut Ibu gimana nih Bu rencana buyback dan mungkin nanti prospek saham BMRI ke depan? Ya, kalau buyback sebenarnya kita sudah punya underlying keputusan RUPS. Jadi di RUPS tahunan yang lalu di awal tahun kami sudah mendapatkan keputusan bahwa kita bisa mengeksekusi buyback sejumlah
1,17 triliun untuk kita lakukan buyback. Sudah kita mulai. Sudah kita mulai. Jadi bukan wacana Bu ya. Bukan. Kemarin banyak pertanyaan soalnya Bu. Sudah kita mulai posisi minggu lalu gitu ya. Sudah kita aktifkan. Kenapa? Karena Bank Mandiri ini juga memiliki program yang kepada pegawai, kepada para pegawainya dalam bentuk insentif dalam bentuk saham. MSOP, ya. Nah ini yang kita aktifkan. Jadi memang kami ada kebutuhan dan ini kita eksekusi 1,17 triliun ini. Kita melihat ini momennya pas sekali untuk kita lakukan buyback karena memang secara fundamental kita improve semua di kuartal 4 ini dan kita outlook-nya ke depan kita confidence gitu ya, manajemen Bank Mandiri ini confident untuk performance yang positif ke depan karena kita lihat likuiditas membaik, kemudian pertumbuhan ekonomi juga baik, on track, kita melihat demand juga ada. Jadi dan kemampuan Bank Mandiri itu sendiri untuk mendapatkan profit dari source of revenue yang lain tuh cukup tinggi. Sehingga kami melihat ke depan pasti secara fundamental kinerja dari Bank Mandiri ini outlook-nya positif. Jadi harga sekarang ini termasuk murah. Sehingga kita lihat bahwa ini momentum yang tepat sekali untuk kita eksekusi buyback tersebut dengan harapan ya ke depan akan lebih baik dan ini kan tujuannya untuk karyawan gitu ya. Jadi kalau untuk karyawan tentu karyawan juga yang akan mendapatkan manfaatnya nanti apabila harga sahamnya terus naik gitu. Tapi kalau harganya nggak bisa didiskus Bu ya? Nggak bisa. Ini harga terbaik aja. Harga terbaik ya. Ibu, kalau kita bicara outlook tadi Ibu menyampaikan ya, kira-kira kalau sampai akhir tahun seperti apa Bu? Iya, kalau akhir tahun kita lihat line by line. Dari pertumbuhan kredit kita Bank Mandiri ini memiliki guidance kita akan tumbuh di 8 sampai 10%. Oh, berarti sekarang udah di atas guidance sekarang dong? Sampai dengan 11, September, kan? Ya year on year-nya 11. Jadi sudah within the range 8 sampai 10, sedikit di atas range. Kita harapkan ini momentumnya terus dapat terjaga. Nah, terus dari sisi NIM gitu ya. Dari sisi NIM kita juga sampai dengan September ini 4,8. Kalau kita lihat secara konsensus 4,8 sampai 5%. Itu juga sudah ada dalam range gitu ya. Range-nya di 4,8 ya kalau kita lihat project akhir tahun ini rasanya semua bisa dieksekusi dengan baik. Jadi kita jaga flat di 4,8 itu bagus. Kemudian guidance berikutnya adalah terkait dengan asset quality. Asset quality juga Bank Mandiri bisa menjaga sampai September itu dengan NPL 1,03, coverage yang 271%. Rasanya sampai dengan akhir tahun kita tidak akan membentuk biaya CKPN yang cukup tinggi. Jadi itu juga sesuai guidance-nya. Guidance kita itu hanya di 0,8 sampai 1%. Nah, jadi kita melihat tentunya optimisme kuartal 4 lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Oh ya Bu. 2026. Nah 2026 sebenarnya trennya kurang lebih sama dengan kuartal 4. Kita melihat akan ada positif impact dari likuiditas yang membaik. Walaupun kita tetap harus hati-hati ya dengan likuiditas ini. Tapi rasanya trennya kuartal 4 yang positif ini bisa kebawa sampai tahun depan. Sehingga kami melihat bahwa Bank Mandiri masih bisa tumbuh sesuai dengan pertumbuhan industri. Kalau Bank Indonesia itu menetapkan target pertumbuhan kan di 9 sampai 11%. Ya, Bank Mandiri bisa catch up dengan range tersebut untuk pertumbuhan. Kemudian NIM memang tren suku bunga sedikit turun. Jadi ada sedikit penurunan di yield of loan, tapi kami harapkan cost of fund-nya membaik. Jadi net-net square. Ya. Nah sebenarnya yang paling menjanjikan adalah pendapatan atau revenue di luar net interest margin. Di luar ya. Ini kita bicara fee base. Kalau kita bicara fee base, pertumbuhan yang dari fee base yang berasal dari digital saja,
kita mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi ya. Jadi di situ tuh pertumbuhan bisa sampai 12%. Dan tren ini tentunya kita akan terus bawa 12-13%, dan tentunya ke depan karena Bank Mandiri ini memiliki strategi untuk akuisisi nasabah-nasabah baru juga kenceng. Jadi di situ kita expect tetap dijaga double digit tahun depan. Jadi peluang besarnya ada di fee base. Karena kami melihat bahwa dari sisi margin bisa dikatakan flat, tapi kalau dari fee kita potensinya besar sekali, bahkan sampai ke double digit. Nah, dari asset quality juga walaupun kita kondisinya ini makroekonomi secara global juga belum terlalu stabil, kita tetap cautious, tetap waspada, tapi kita juga melihat bahwa coverage kita sudah cukup. 271% tadi ya? Sehingga kita overall rasanya tahun depan outlook-nya jauh lebih positif dibandingkan tahun ini.